BMKG mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim jelang akhir tahun. Cuaca buruk sendiri sudah mulai dirasakan di berbagai daerah, termasuk terjadi banjir di wilayah Jabodetabek. Untuk mengulasnya, sudah bergabung bersama saya Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto. Pak Guswanto, selamat malam. Selamat malam, Elvira. Mari berbicara mengenai DKI Jakarta terlebih dahulu. Pak Guswanto, kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini terjadi cuaca buruk. Apa yang kemudian sebenarnya terjadi? Seberapa besar potensi curah hujan tertinggi untuk wilayah DKI Jakarta? Baik, kalau kita melihat fenomena yang terjadi belakangan terakhir ini di DKI Jakarta adalah adanya sirkulasi siklonik ya yang terpantau di sebelah barat Sumatera. Yang ini dia konvergensi ini membentuk konvergensi memanjang dari Samudra Barat dan Sumatera Utara hingga ini membentuk hingga Lampung, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti itu. Dan kondisi ini itu meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik yang saya maksudkan. Oke, potensi curah hujan tertinggi sampai di angka berapa? Kalau kita lihat potensi curah hujan tertinggi kemarin itu sekitar, kalau melihat dari analisis kita ya, posisi tertinggi itu di Palembang itu ada 116 ya. Untuk DKI itu masih di bawah 187-an sekitar itu. Baik. Bagaimana untuk wilayah-wilayah lainnya? Kita melihat dengan curah hujan dengan potensi tadi sudah terjadi sekitar 116 mm begitu ya Pak ya? Ya, di Palembang itu, stasiun klimatologi Palembang yang kemarin kita lihat. Oke, cukup menyebabkan bencana banjir begitu di beberapa wilayah. Untuk wilayah-wilayah lain mana saja yang harus diwaspadai? Untuk wilayah yang lain itu dalam waktu 2-3 hari ke depan kita melihat ya, misalkan mulai tanggal 3 sampai 4 sampai 5 ya. Itu ada beberapa wilayah misalkan kita lihat dengan potensi hujan lebat ya sampai di atas 50 mm untuk tanggal 4 besok itu ada di Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian kita lihat Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian ada Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian kita lihat ada di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Tengah. Kita lihat seperti itu. Artinya hampir cukup merata ya Pak, beberapa wilayah memiliki potensi dengan curah hujan yang cukup tinggi. Jika masyarakat bertanya apakah memang ini transisi dari sebelumnya musim kemarau ke musim penghujan sehingga kemungkinan pergantian cuaca secara ekstrim mungkin saja terjadi? Ya, kalau kita melihat sebenarnya ini adalah sudah hampir memasuki musim hujan secara keseluruhan. Kalau kita lihat di bulan September kemarin kan baru 39% wilayah yang masuk. Kemudian di bulan Oktober itu sudah 59%. Nah, sekarang ini di bulan ini sudah hampir 87,7%. Nah, nanti di Desember itu sudah 96%. Jadi saat ini sebenarnya sudah hampir memasuki semuanya gitu. Tinggal kurang beberapa persen saja. Namun memang kondisinya tidak bersamaan gitu loh. Seperti itu. Oke, kemungkinannya dengan cuaca buruk ini sampai di akhir Desember atau mungkin bergeser hingga Januari, Pak Guswanto? Kalau kita melihat daripada faktor yang mempengaruhi, baik itu yang global maupun lokal, ya kita melihat bahwa ini akan terus meningkat sampai nanti Desember, Januari, Februari. Di mana puncaknya sendiri itu secara umum kita melihat itu adalah di Januari dasarian 3 dan Februari dasarian 1. Artinya yang terjadi saat ini masih relatif kemungkinan potensial lebih kecil ya. Ada potensi lain di bulan Januari dan Februari. Selain curah hujan yang tinggi, kemungkinan banjir, apalagi yang perlu diwaspadai Pak Guswanto? Yang perlu diwaspadai selain cuaca ekstrim yang tadi, hujan lebat yang dapat menyebabkan banjir maupun tanah longsor, itu adalah potensi angin kencang, kemudian ada potensi hujan disertai kilat dan petir. Jadi misalkan kalau kita melihat untuk potensi angin kencang itu ada beberapa wilayah yang tadi saya sampaikan kan 87,7 berarti masih ada sekitar 13% itu masih musim pancaroba ya. Itu potensi angin kencang ini muncul di Sumatera Selatan, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan. Demikian.
bagaimana untuk pelayaran? Tadi angin kencang pasti berdampak terhadap penerbangan. Untuk pelayaran sendiri? Kalau kita melihat daripada tinggi gelombang yang kita keluarkan mulai tanggal 3 sampai tanggal 8, itu tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter itu berpotensi terjadi di perairan Pulau Simelu, Kepulauan Mentawai, perairan Enggano, Bengkulu, perairan Barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan dan barat. Kemudian ada perairan selatan Banten hingga Pulau Sumba, Selat Bali, Lombok. Terus kemudian ada satu lagi di Samudra Hindia Barat, Sumatera hingga selatan Pulau Sumba. Sedangkan yang ketinggian 4 sampai 6 meter sepertinya ini masih belum ada sampai tanggal 8. Baik, jika kita berkaca dengan cuaca ekstrim, kita tahu setiap akhir tahun biasanya ada rilis begitu ya, ada himbauan yang dikeluarkan oleh pihak BMKG. Dibandingkan tahun lalu, apakah ada tren perubahan cuaca ekstrim yang terjadi dan kaitannya dengan perubahan iklim? Kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu kan juga kita curah hujannya itu dipengaruhi oleh adanya tahun La Nina ya. Namun indeksnya pada waktu itu udah bulan Oktober ini udah minus 1,3. Namun saat ini masih minus masih minus 0,9. Jadi artinya masih di bawah. Nah, kemudian kalau rilis ini kita kaitkan terkadang itu kita melihat bahwa indeks itu tidak se-inline dengan curah hujan yang dipengaruhi dan juga tidak se-inline apakah kalau hujannya lebat ekstrim itu pasti akan muncul bencana, tidak, karena ada faktor yang lain. Yang perlu diwaspadai adalah beberapa seperti kami sampaikan di signature itu kita memiliki perakiraan cuaca berbasis dampak. Seperti saat ini kita melihat ada beberapa wilayah ya yang kita lihat itu sangat cukup kita lihat. Misalkan tanggal 4 besok itu ada beberapa yang harusnya siaga. Seperti Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, kemudian Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan serta Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Ini untuk tanggal 4 sampai tanggal 5 ini ada siaga, artinya di sana terjadi hujan lebat, tidak ekstrim tapi lebat. Namun di sana ada potensi dia akan terjadi banjir maupun banjir bandang, demikian. Oke, baik. Terakhir imbauan bagi masyarakat, bagi pemerintah daerah, pemerintah kota, karena kita tadi melihat bagaimana gambaran dari BMKG potensi cuaca buruk sudah hampir merata begitu ya di berbagai wilayah di Indonesia. Baik, imbauan daripada BMKG yang pertama yaitu BMKG tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang terhadap potensi cuaca ekstrim yang menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi. Seperti yang saya sebutkan tadi ada banjir bandang, tanah longsor. Jadi masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, itu yang paling utama. Yang kedua, juga masyarakat harus tetap mengupdate informasi cuaca dari BMKG, baik itu cuaca publik, cuaca penerbangan maupun cuaca maritim, melalui kanal-kanal yang tersedia, baik itu call center maupun info BMKG, ataupun aplikasi info BMKG. Kemudian yang ketiga adalah BMKG juga menghimbau kepada masyarakat agar lebih mengenali lingkungan dan potensi bencana di lingkungan tempat tinggalnya. Karena salah satu upaya mitigasi sesungguhnya itu adalah dengan memahami cuaca dan lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian yang terakhir, seperti biasa, kita walaupun saat ini koordinasi secara pentahelik itu sudah terjadi dan sudah terbangun, namun perlu ditingkatkan kembali agar lebih masif, artinya sungguh-sungguh dilakukan dan ada action secara bersama, demikian. Baik, terima kasih Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat malam, sehat selalu Pak. Terima kasih Elvira, selamat malam, sehat selalu.